Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini memenuhi permintaan dari Bapak Pengawas untuk memantapkan kepada teman-teman kepala sekolah. Ini saya fokuskan pada kegiatan proyek ya, karena teman-teman guru di sekolah kita masing-masing masih belum paham betul tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah, fokus hari ini kita adalah tentang pemahaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Kemudian bagaimana pelaksanaannya, mulai dari mana, berapa JP, terus nanti pelaporannya bagaimana, nanti kita bahas di sini ya. Baiklah teman-teman kepala sekolah, Bapak Pengawas yang saya hormati, proyek itu merupakan sebuah kegiatan. Kadang teman-teman guru bertanya, apa sih Bu proyek itu? Proyek itu kegiatan. Kegiatan ini bisa menghasilkan barang, bisa tidak. Jadi sekali lagi, proyek ini bisa menghasilkan produk, bisa tidak, gitu ya. Kemudian proyek ini tujuannya adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya bukan menghasilkan produk, tetapi menguatkan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Kenapa harus dikuatkan melalui kegiatan ini? Karena melalui kegiatan lain itu belum yakin profil pelajar Pancasila itu diterapkan kepada anak, ditanamkan kepada anak melalui 4 kegiatan. Apa itu? 1, melalui proses pembelajaran, sehingga nanti di modul ajar guru itu tercantum di situ, tercantum di situ dimensi profil pelajar Pancasila apa yang ditanamkan. Pasti ada itu. Yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler, misalnya Pak Pramuka, maka profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu juga ditanamkan. 3, melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari atau budaya sekolah. Contoh, kalau sebelum pelajaran berdoa dimulai, kemudian kegiatan pembudayaan untuk salim jika ketemu guru, memberi salam jika ketemu guru, itu adalah budaya-budaya di sekolah. Itu dalam rangka menerapkan profil pelajar Pancasila. Dan melalui 3 kegiatan itu belum kuat, belum yakin, maka diyakinkan melalui kegiatan proyek. Jadi proyek adalah merupakan sebuah kegiatan, bisa mendapatkan, menghasilkan produk, bisa tidak, gitu ya. Kemudian proyek ini dilaksanakan oleh sekolah dalam 1 tahun 2 proyek per kelas. Jadi kelas 1 2 proyek, kelas 4 2 proyek. Jadi kelas 1 2 kegiatan, kelas 4 2 kegiatan dalam 1 tahun. Otomatis 1 semester adalah 1 kegiatan, 1 proyek. Kelas 1 1 proyek, kelas 4 1 proyek. Ya. Nah, kemudian berapa waktunya? Waktunya kemarin yang sudah dibahas di pertemuan kepala sekolah di PKG, waktunya adalah 7 JP per
minggu. 7 JP per minggu. Dari mana itu 7 JP? Dari agama 1, bahasa Indonesia 2, PKN 1, matematika 1, Penjaskes 1, seni budaya 1. Sehingga 7 JP. Sehingga punya guru kelas adalah 5 JP. Punya guru agama 1 JP, punya guru Penjaskes 1 JP. Karena itu untuk proyek ini yang paling dominan adalah guru kelas. Yang paling dominan, yang paling bertanggung jawab di situ adalah guru kelas. Karena jatahnya 5 JP per minggu. Itu ya. Ada yang bertanya, Bu, di mana kalau dalam 1 minggu alokasi waktu itu jadwalnya 6 JP di sekolah saya kelas 1 karena nggak nutut. Silakan, boleh 6 JP, tapi kekurangannya 1 JP harus ditambahkan. Tambahkannya di mana? Mungkin ditambahkan di akhir semester, langsung ngeblok. Dalam 2 minggu proyek semua. Jadi nyaur utang. Punya utang 1 JP per minggu dikalikan berapa minggu? Kalau 16 minggu berarti 1 kali 16. Berarti 16 JP utangnya. Saya ambilkan berapa? Saya ambilkan misalnya 2 hari, kan 1 hari atau 3 hari. Kalau di kelas 1 kan sampai 6 ya, 6 JP. Sehingga diambilkan 3 hari khusus proyek untuk nyaur utang, gitu ya. Yang penting dalam 1 minggu itu 7 JP. Pengaturannya monggo silakan, fleksibel sifatnya sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang kita lakukan pertama kali untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Apa sih yang kita lakukan pertama kali? Maka yang pertama kali dilakukan ini urutannya, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa? 1. Sekolah itu membentuk tim fasilitator proyek. Sekolah membentuk tim. Timnya terdiri dari siapa tuh? 1, otomatis kepala sekolahnya sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah koordinator proyek. Koordinator proyek tingkat sekolah. Nah, sudah ditunjuk koordinator proyek, baru koordinator proyek tingkat kelas 1 dan kelas 4. Jadi ada koordinator proyek kelas 1, ada koordinator proyek kelas 4. Koordinator proyek kelas 1 siapaan Bu? Otomatis adalah wali kelas 1, guru agama anggotanya ya, dan guru penjas. Otomatis itu. Apakah boleh Bu menambah yang lain? Misalnya di sini ada GTT Bu, saya masukkan, monggo silakan, nggak salah. Jika tenaga kependidikannya di situ banyak. Siswa tidak termasuk anggota? Siswa tidak. Guru agama masuk. Guru agama adalah tim fasilitator tingkat kelas. Otomatis karena di situ kan ada JP-nya. Agama, penjas ada JP-nya, agama ada JP-nya, dimasukkan. Gitu ya. Jadi pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek tingkat sekolah. Minimal ada penanggung jawab kepala sekolah dan koordinator tingkat sekolah. Siapa Bu koordinator tingkat sekolah? Terserah Bapak Ibu. Siapa yang bisa dipercaya? Boleh bukan guru kelas 1 dan kelas 4? Bukan. Guru kelas 1 adalah tim fasilitator tingkat kelas. Gitu Pak ya. Kan boleh berarti bukan guru kelas 1 dan bukan guru kelas 4. Boleh, bukan misalnya guru kelas 2 ini pintar itu.
kalau untuk sebagai koordinator, apa sih Bu tugasnya koordinator tingkat sekolah? Mengontrol gimana proyeknya kelas 1 sudah siap, sampai di mana, kan begitu. Nanti tim koordinator atau koordinator tingkat sekolah itu melaporkan kepada kepala sekolahnya, gitu ya. Selanjutnya untuk tingkat fasilitator proyek tingkat sekolah boleh ditambah siapa Bu? Bagian dokumentasi. Siapa yang pintar foto, pintar video, pintar nyuting gitu ya. Ngedit, bagian dokumentasi. Karena nanti setiap kegiatan perlu didokumentasikan. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan profil pelajar Pancasila yang ditanamkan. Di mana sih letak perkembangannya? Otomatis dilihat dari awal. Contohnya, di mana sih siswa itu letak kegotong royongannya? Nah, buktinya apa? Kan video sefoto, kan nggak menghasilkan produk. Maka buktinya video atau foto. Kalau yang menghasilkan produk, video, foto, profilnya dan produknya, gitu. Jadi itu perlu dokumentasi. Jadi itu nanti di tim fasilitator proyek tingkat sekolah mungkin perlu dokumentasi. Itu semuanya sifatnya fleksibel ya, tingkat sekolah masing-masing, gitu. Misalnya di situ gurunya banyak ya gurunya, boleh, ini bagian sarpras, sehingga membantu kalau ada kegiatan pelaksanaan proyek bagian sarpras, boleh gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, jadi membentuk tim. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Jadi tim tingkat sekolah, tingkat kelas nanti mengadakan identifikasi, menganalisis sekolah saya ini yang pas itu proyeknya apa. Nah, kemudian temanya apa. Jadi temanya apa, proyeknya apa, kemampuan SDM-nya bagaimana, isu apa yang perlu kita angkat. Itu adalah pekerjaan dari tim fasilitator proyek tingkat sekolah bekerja sama dengan tingkat kelas. Itu ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, nanti selanjutnya baru menentukan tema, dimensi, elemen, subelemen. Ya, menentukan tema, dimensi, elemen, subelemen. Itu langkah selanjutnya. Jadi yang menentukan tema adalah tim fasilitator proyek tingkat sekolah. Tuh tema. Untuk tema ini satu sekolah menentukan 2 tema 1 tahun. 2 tema 1 tahun tiap kelas. Bu, apakah boleh sama Bu tema kelas 1 dengan tema kelas 4? Boleh. Kalau nggak sama Bu, boleh. Tema kelas 1, tema kelas 4 boleh sama. Yang tidak sama adalah proyeknya, judul proyeknya apa, itu yang nggak sama. Mungkin di kelas 1 judul proyeknya temanya sama. Misalnya temanya adalah kearifan lokal. Judulnya proyek di kelas 1 lingkungan sahabatku. Di kelas 4 sampah sahabatku. Boleh, kan nggak sama judulnya. Kegiatannya juga tidak sama, tapi temanya sama. Begitu ya. Oke, nanti ini penjelasan umum ini ya. Terus menentukan dimensi, elemen, subelemen Bu. Tahunya dari mana? Ini Bapak Ibu nggak usah mengarang gurunya, ya.
Kalau temanya juga nggak boleh ngarang, karena temanya itu sudah ada. Tinggal memilih. Tema tinggal memilih. Ada 8, cuma untuk SD cukup 6. Ya, cukup 6. Apaan temanya? Ntar lagi. Kemudian kalau dimensi elemen, subelemen ada di mana, Bu? Yaitu ada di sini. Ya, nih. Dimensi elemen, subelemen. Ini Bapak Ibu, untuk elemen, dimensi, untuk dimensi, urutannya begini ya. Urutannya begini. Dimensi, kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 6. Beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, itu dimensinya. Kemudian dimensi yang 6 itu dalam elemen, ya, dimensi dijabarkan dalam elemen. Kemudian elemen dijabarkan ke subelemen. Untuk melihat dimensi elemen subelemen bisa dilihat dari keputusan Badan Standar BSKAP, Badan Standar ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dilihat di sini Bapak, ya. Lihatnya di sini. Jadi ini sebagai kalau melaksanakan proyek yang menjadi pegangan 2. 1, ini keputusan dari BSKAP untuk melihat dimensi elemen subelemen. Kedua, yang perlu dilihat yaitu ini. Ini adalah buku panduan proyek. Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan harus berdasarkan panduannya ini. Itu ya. Nih, gurunya harus baca ini panduannya. Karena semuanya sudah dibimbing di sini cara pelaksanaannya. Tuh, ada. Kenapa, Pak? Enggak, sudah ada panduannya. Jadi panduannya 2 ya. PSKAP nomor 008 dan panduan buku panduan proyek. Ini panduannya ya. Saya lanjutkan untuk dimensi elemen tadi ya. Nih, lihat di sini Bapak Ibu ya. Di sini langsung sudah ada di sini ya. Nih. Nah, ini tentang dimensi elemen subelemen profil belajar Pancasila ada di sini. Apa dimensi yang pertama? Dimensi yang pertama adalah ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi 1. Dimensi dijabarkan pada elemen. Mana elemennya Bu? Dimensi 1 elemennya ini. 1. Akhlak beragama. 2. Akhlak pribadi. 3. Akhlak kepada manusia. 4. Akhlak kepada alam. Dan yang terakhir akhlak kepada bernegara. Akhlak bernegara. Berarti dimensi 1 tadi dijabarkan menjadi 5 elemen. Itu Bapak Ibu ya. Untuk elemen akhlak pribadi, akhlak agama, makanya apa sih Bu? Akhlak beragama itu nanti dibaca di sini keterangannya, ini semuanya sudah ada. Oh, akhlak pribadi ini ya maksudnya. Sudah ada 5. Lanjut. Dari 5 elemen tadi kemudian baru dijabarkan menjadi subelemen. Ini subelemennya. Nah, ada sudah, tidak usah bingung. Bingung karena belum pernah membaca, belum pernah membuka.
Gitu ya? Ya. Betul. Iya. Berarti kembali kepada yang dulu seperti butir-butir Pancasila itu kan. Iya. Kan ada bagian-bagian itu butir. Ini profil belajar Pancasila istilahnya. Iya. Sudah ya? Jadi ini yang elemen yang 5 tadi dijabarkan lagi menjadi sub elemen. Ini ada di sini. Nah, sekarang kita belajar. Kan ini kolom-kolom ya. Nah, sekarang kita membaca, cara membacanya gimana, pemahamannya. Kan begitu ya? Ini, nih. Di sini pertama tadi adalah elemen akhlak beragama. Elemen 1 ya. Kemudian di sini ada sub elemen. Subnya adalah sub 1, mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Itu sub elemen 1. Sub elemen 2, pemahaman agama atau kepercayaan. Dan selanjutnya. Nah, sekarang ke sampingnya membacanya gimana, Bu? Ini ada PAUD, ada fase A, fase B, C, D, E. Berarti ini adalah untuk semuanya, tidak hanya untuk SD. Untuk PAUD ini, untuk SD fase A ini, fase B, fase C, untuk SMP baru SMA. Nah, berarti bagiannya Bapak Ibu adalah di sini. Fase A dan fase B. Berarti untuk kelas 1 yang dilihat adalah fase A. Untuk kelas 4 yang dilihat fase B. Siap. Itu. Gitu ya? Jadi, nih. Jadi, jika sekolah Bapak Ibu mengambil, sudah menentukan tema, kemudian mengambil elemen 1 beriman dan bertakwa, kemudian sub elemen 1 mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, untuk kelas 1 siswanya harus bisa ini, mengenal, harus bisa ini ya, harus bisa mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan. Ini untuk kelas 1. Kalau kelas 4 ya berarti ini tidak boleh salah kamar. Usah dilasaki Usah rinci segar dia. Sudah ya? Paham. Paham ya? Gerem. Nah, sekarang kalau sekolah tadi memilih menentukan tema ada 2 dalam 1 tahun. Boleh Bu kalau 3 tema? Boleh. Tapi 3 tema itu untuk sekolah yang sudah berkembang. Banyak tak kau muat. Nah, sekolah Bapak Ibu, sekolah saya masih dalam taraf awal. Untuk menentukan ini berkembang dalam taraf awal itu dari mana? Untuk menentukan itu ada kriterianya di buku panduan. Salah satunya kalau tahap awal, bahwa sekolah tersebut pada waktu K13 jarang atau tidak pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran loh ya, pembelajaran berbasis proyek. Nggak pernah ceramah, paling tanya jawab. Berarti anak-anak kan belum berpengalaman. Maka cukup 2 proyek saja dalam 1 tahun. Berarti 1 semester cukup 1 proyek. Itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi temanya dalam 1 semester cukup 1. Nanti kalau sudah berkembang boleh lebih dari 1. Itu ya. Kemudian kalau tema sudah 1,
dimensinya berapa, Bu? Dimensinya tadi kan ada 6. Sekolah satu proyek dimensinya berapa? Dimensinya boleh 2, boleh 3. Dimensinya boleh 2, boleh 3. Ya, minimal 2. Misal di sini ambil dimensi beriman dan bertakwa dan gotong royong. Boleh. Yang menentukan siapa, Bu? Yang menentukan adalah tim kelas. Karena kemungkinan dimensi kelas 1 tidak sama dengan dimensi kelas 4. Kalau temanya boleh sama. Demikian selanjutnya Bapak Ibu, ini ada elemen akhlak pribadi. Tadi kan akhlak beragama ya, akhlak pribadi. Sub elemennya mana? Ini integritas, merawat diri, mengutamakan persamaan dengan orang lain, berempati, memahami keterhubungan, dan selanjutnya. Ini adalah sub elemen. Kalau dimensinya tadi 2, Bu. Kalau sub elemennya berapa, Bu? Dimensinya 2, elemennya berapa? Boleh 1, boleh 2. Sub elemennya boleh 1, boleh 2. Terserah guru atau tim proyek masing-masing kelas. Yang penting perlu diketahui adalah temanya dan dimensinya. Untuk elemen, sub elemen terserah banyaknya. Semakin banyak semakin bagus, tapi semakin ruwet. Kenapa? Karena nanti harus mengadakan penilaian. Kan gitu ya? Asesmennya gimana nanti? Nah, semakin banyak sub elemen, maka semakin guru itu banyak pekerjaannya. Hitung geluh. Nah, untuk itu ya sudahlah, 1 sub elemennya atau 2 masing-masing elemen, gitu ya. Yang penting belajar. Dan seterusnya Bapak Ibu, nanti pasti semuanya begini. Ini 2 adalah dimensi berkebinekaan global, dimensi nomor 2. Apa elemennya? Ini mengenal dan menghargai budaya. A. B. Komunikasi dan interaksi antar budaya. C. Refleksi dan tanggung jawab. D. Berkeadilan sosial. Ini adalah dimensi dan elemen yang ada di badan BSKAP. Semuanya untuk tidak hanya kelas 1 TK, PAUD sampai SMA. Semuanya sama. Yang berbeda adalah sub elemen ini nanti fase A, fase B itu yang berbeda. Kalau ininya sama. Paham ya? Jadi tidak lepas ini. Iya, ditarik Pak. Dan ini Pak, yang tidak sama ininya no. Sub elemen ini untuk TK atau PAUD ini, SD fase A ini yang membedakan. Kalau dimensi elemen, sub elemen sama, yang membedakan kriterianya ini. Bisa dipahami ya? Nah, tadi sudah dimensi 2. Nanti di print Pak ini, sub elemen dimensi itu di print. Ya, penting ini Bu. Oke, yang masuk IKM dulu, kepala sekolah ada. Elang. Sudah ada Pak, termasuk ini buku penguatan panduan ini sudah ada. Kayak muka. Muka lain, muka galak. Setiap masalah TV. Baiklah, saya teruskan ya. Ini ketiga adalah dimensi bergotong royong. Ya, bergotong royong. Apa elemennya? 1. Kolaborasi. 2. Kepedulian. 3. Berbagi. Kemudian sub elemennya ini
Jadi kolaborasi sub elemennya ini kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan, koordinasi sosial. Itu sub elemennya, ya. Dan untuk elemen kepedulian ini, jadi ini mesti harus dibaca di print ya. Kalau di sini kadang nggak paham, kalau di print bisa dicoret-coret, harus di print ya. Kemudian dimensi keempat, mandiri. Nah, keempat, mandiri. Mandiri ini elemennya apa? Ini satu, pemahaman diri dan situasi. Dua, regulasi diri. Tiga, cuma dua ya, dua. Kemudian sub elemennya ini. Jadi Bapak nanti gurunya fokus pada fase A dan fase B. Jangan salah nama. Yang kelima, bernalar kritis. Dimensi nomor 5. Elemennya apa? Elemennya ini, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi, mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah itu. Kemudian ini sub elemennya dan seterusnya sampai dimensi yang ke-6. Jadi dimensi yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lanjut. Sekarang sudah tadi kan menentukan dimensi, elemen, sub elemen ada di BS KAP tadi. Selanjutnya baru nanti merancang alokasi waktu. Jadi kelas 1 satu proyek, waktunya berapa? Kan 7 JP. Kemudian kalau dalam satu semester berapa minggu? 16 minggu saya hitung. Untuk tahun pelajaran ini 16 minggu. Tapi ingat bahwa 16 minggu itu tidak full 16. Kenapa? Karena ada asesmen sumatif akhir semester. Ambilkan potong 2 minggu, berarti tinggal 14 minggu. 14 minggu kali 7 JP. Diatur itu alokasi waktunya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah baru menyusun modul proyek, merencanakan. Kalau pada waktu pembelajaran guru mau ngajar, otomatis membuat perencanaan modul aja. Ini tim kelas mau membuat proyek, mau melaksanakan proyek, maka perlu perencanaan. Perencanaannya berupa apa? Perencanaannya di sini adalah berupa modul proyek. Jadi ada modul ajar, modul proyek. Otomatis modul proyek dibuat satu semester berapa? Satu semester 1. Jadi modul proyeknya buat 1. Karena proyeknya cuma 1. Kalau proyeknya 2 ya buat 2. Tapi tadi kan tahap awal buat proyek 1 dalam 1 semester, otomatis nanti membuat modul proyeknya cukup 1. Di sebelah kan ada Bu. Berarti ya Bu, Udah jadi. dalam 1 tahun ada 2 proyek. Iya. Dalam 1 semester berarti 1. Karena dalam 1 semester itu kan ada 6 bulan. Iya. Maka kita memencarkan elemen lebih. Iya. Dalam 1 minggu memencarkan sub elemen kan gitu. Ada iya. Yang aman benar Pak. Yang aman sudah benar. Dalam 1 semester 1 proyek. Betul. Proyek dilaksanakan dalam 1 semester. Dalam 1 semester itu 1 proyek kan ada dimensi elemen sub elemen. Apakah untuk sub elemen A misalnya ya?
ada di minggu pertama atau di bulan ini, elemen B ada di bulan ini, begitu maksudnya. Nanti akan terjawab. Tidak apa-apa, itu sudah berpikir ke depan itu, sudah bagus. Bagus lah kalian. Enggak ada kocok-kocok itu. Betul Pak. Jadi nanti kepala sekolah sebagai penanggung jawab harus tahu semuanya. Jangan sampai dicokok sama gurunya. Gitu ya? Betul Bang Kodeni. Privat nanti dengan saya. Masa privat Bu. Jadi ini Bapak Ibu ya, profilnya tadi ada 6, ya kan? Profilnya ada 6. Kemudian ada 6 dimensi maksudnya. Kemudian Bapak Ibu, temanya Bu, gimana? Mana temanya Bu? Ini Bapak Ibu temanya. Kan menentukan 2 tema ya. Boleh sama, boleh berbeda antar kelas. Tema sebenarnya di sini ada semua sih. Iya Pak, padahal sudah dikasihkan dulu ini. Suruh ngirim lagi. Bu, kalau perbedaan kan jelas antara kelas 1 dan 4. Iya. Ya khusus dari kedalaman materi kan itu. Oke. Kedalaman materi yang mau dilanjutkan berikutnya. Sudah ya. Yuk kita buang kedalaman materi. Apa di kedalaman materi? Adalah menguatkan profil belajar Pancasila. Tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Ya ada. Gitu. Kalau mau mengaitkan, udah tak kaitkan biar murid itu tambah enak. Gak apa-apa, tapi tidak wajib. Karena tujuannya adalah untuk menguatkan profil belajar Pancasila. Itu Pak ya. Ya. Kayak kembali ke butir-butir. Ya kan Bu. Contoh yang proyek yang tidak menghasilkan produk contohnya apa gitu. Oke. Kembali ke itu. Tema dulu ya. Tema. Sebenarnya ada di sini semua Pak. Jadi bukan aja kan. Ya ini Bapak Ibu untuk TK ya temanya. Ya siap baca saya Bu nanti Bu. Sekarang ini temanya ada 8. Cuma yang untuk SD itu 6. Ada 2 tema yang tidak boleh untuk SD. Ini gaya hidup berkelanjutan untuk SD ada. Ini kan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Berarti SD masuk di sini, boleh memilih tema ini. Apa sih Bu maksudnya gaya hidup berkelanjutan? Baca di situ. Sehingga menentukan tema itu tahu maksudnya. Siap Bu. Gitu ya. Yang kedua, kearifan lokal. Tema kedua, kearifan lokal untuk SD. 3, kebinekaan tunggal ika, Bhinneka Tunggal Ika. Benar katanya Pak Syahid. Kurikulum merdeka. Karena yang menang adalah PDI. Ketua Iya Pak. Ketua BPIK. Kalau BKB Allah. Lanjut Bapak Ibu. Tema selanjutnya bangunlah jiwa dan rakyatku. Ideologi Pancasila. Selanjutnya ini Bapak Ibu yang tidak ada di SD. Suara demokrasi. Tidak usah SD. Jangan sampai memilih ini ya SD. Tidak boleh. Kemudian rekayasa dan teknologi. Ini boleh. Kewirausahaan boleh. Ya ini yang nggak boleh. Ini khusus SMK. Untuk SMK ini. Jadi untuk SD adalah 6 tema. Ya? Sudah? Lanjut sudah memilih tema, dimensi, elemen, subelemen. Sekarang membuat modul proyeknya kayak apa? Kan begitu? Modul proyeknya itu hanya cuma ada 3 poin, 3 komponen. Apa itu Bu? 1, identitas. Nah, gampang kan, sekolah mana, temanya apa.
Kan gitu, fase atau kelas berapa. Tuh, cukup itu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya, elemen, dimensi, elemen, subelemen. Nah, 3, asesmen, penilaiannya, ditambah alur kegiatan. Sudah selesai. Mana ya? Jadi 1 adalah profilnya, ya, identitasnya. 2, tujuan. Tujuan itu nanti ditulis dimensi, elemen, subelemen. 3, asesmen dan alur kegiatan. Selesai lah. Mana lah? Hari Hun terlalu ada. Ini sikap ya. Hah? Asesmennya kan yang sikap. Iya, asesmennya tidak berupa soal ya, tapi asesmennya berupa profil pelajar Pancasila yang sudah ditentukan tadi. Berupa penilaian ini ya. Berupa narasi. Cara penilaiannya berarti. Cara penilaiannya otomatis apakah dikasih soal? Tidak, melalui proses pengamatan. Dalam bentuk narasi. Iya, nanti laporannya berbentuk narasi. Jadi yang dinilai adalah proses pengamatan. Oh, gotong royongnya gimana? Kalau mau milih dimensi gotong royong. Oke? Sudah? Langsung ke contoh. Pas ini waktunya kan? Langsung ke contoh Bapak Ibu ya. Langsung saya kasih contoh. Contohnya Malaysia. Contohnya ini Bapak. Ini langsung contoh ya. Pokoknya tadi ada 3 komponen. Modul project, profil penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang bilang modul P5 boleh. P4. Ada P4 karena proyeknya ditulis. Kalau modul P5 ya, Penguatan profil pelajar Pancasila itu loh Pak. Jadi kalau ini saya proyeknya ini saya hapus, ya berarti modul P5. Jadi langsung P5. Atau langsung ditulis P5 gitu. Boleh merdeka loh. Yang penting kalau ditanya bisa menjawab. Nanti tulis P5, apa P5? Gak tahu dari sananya, pokoknya suruh P5. Diisi saja proyeknya Ya itu. itu yang didungang-dungang oleh guru. Sekarang ini Bapak Ibu yuk. Pasti kepala sekolahnya setelah ini pasti paham. Sehingga nanti hari Jumat insya Allah guru kelas 1 sama 4, guru kelas 4 kan diundang di KKG ya. Nanti akan saya tanya, sudah dijelaskan enggak sama kepala sekolah? Pak Dedi. Sudah sambil mencari di kelompok lagi. Iya ya. Jadi Bapak Ibu langsung contoh ya, saya buatkan contoh karena kalau tidak ada contoh itu masih ngawang gitu ya. Contoh ini identitasnya Pak. Pertama kan identitas. Langsung tema proyeknya apa, fase apa, kelas berapa. Kemudian penyusunnya tim ini berarti guru kelas bersama guru agama, guru penjas. Sekolahnya, kemudian topiknya ini topik sama dengan judul. Ya, judulnya apa proyeknya? Ini saya memilih lingkungan sahabatku. Yang tadi itu. Yang menentukan siapa? Tim kelas tadi. Ya, tim kelas yang menentukan setelah melakukan identifikasi. Gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan sekolahnya. Jangan nanti Sumedang 2 mengambil misalnya garam tentang garam atau tentang laut yang nggak cocok.
Gitu ya. Karena di sini adiwiyata sekolah saya, lingkungan sahabatku. Tuh. Kemudian alokasi waktu 112 JP. Dapat dari mana ini? Kan begitu. Satu semester ada 18 minggu. Kemudian saya ambil 2 minggu kalau ada ulangan semesteran. Tinggal 16. 16 kali 7 JP. Tuh ya. Ini bebas. Bapak Ibu, nanti jangan ambil yang dikurangi aja, karena nanti ada kegiatan lain. Bapak Ibu yang menentukan. Di masing-masing sekolah berbeda-beda ini. Iya. Tapi dihitung berbedanya. Ya, ngambil 100 dari mana? Pokoknya 100 Luar kepala. Jadi dihitung. Asal-asal ya. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua tadi adalah tujuan. Di mana di sini dimensi dicantumkan dimensi elemen subelemen profil belajar Pancasila. Lihatnya di PSKAP tadi. Bapak memilih dimensi. Sudah temanya kan sudah. Kemudian saya memilih dimensi. Dimensi yang dipilih disesuaikan dengan topiknya. Judulnya. Saya di sini memilih dimensi 1, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya yakin sekolah pasti yang pertama diutamakan ini, iya kan? Nah, kemudian saya mengambil 2 dimensi. Kan suruh mengambil 2 atau 3, tapi saya mengambil cukup 2 dulu. Berarti dimensinya selain beriman bertakwa juga dimensi bergotong royong. Ya. Kemudian selanjutnya saya mengambil elemennya. Untuk beriman dan bertakwa saya ambil elemen akhlak kepada Allah. Karena topiknya saya adalah lingkungan sahabatku. Untuk memilih dimensi itu memang ada di komini itu. Ada. Ini Pak tadi. Iya. PSKAP. Di PSKAP. Jadi ada di sini semua tadi ya, seperti ini. Ya kan? Ada kan? Nyaman Nyaman PSKAP. Namanya memilih. Berarti sudah ada pilihan. Siapa lapor betul dengan le? Jarang tak tahu nah, iya bener. Jadi sudah ya, elemen dimensi beriman bertakwa yang tadi ada 5 elemen tadi, saya memilih 1 elemen akhlak kepada Allah. Sub elemennya saya ambil 2. Sub elemennya saya ambil 2. Memahami keterhubungan dan menjaga lingkungan alam sekitar. Ya. Selanjutnya bergotong royong. Elemennya saya ambil 2, yaitu kolaborasi dan kepedulian. Untuk kolaborasi ambil 2 sub elemen. Yang kepedulian saya ambil 1 sub elemen. Berarti semua sub elemen ada berapa? Ada 5 ini yang saya beli. Bisa dipahami? Saya lihatkan dulu. Maksud sih takut biar sini cowok. Beriman bertakwa ya. Oke, beriman bertakwa tadi elemen yang pertama, dimensi pertama. Benar apa enggak? Gitu ya. Nah nih Bapak Ibu, dimensi yang pertama, nih kan, beriman bertakwa. Saya ambil. Nah ini, langsung Bapak Ibu boleh langsung melihat ini ya. Saya kan ambil dimensi pertama, beriman dan bertakwa. Elemennya tadi adalah yang elemennya akhlak pada alam. Saya lihatkan akhlak pada alam.
Akhlak kepada alam, ini akhlak beragama, berarti di bawahnya akhlak pribadi. Kemudian ini akhlak kepada alam, elemen akhlak kepada alam. Sudah? Saya mengambil subtema, subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Dilihat di sini, ada apa enggak? Nah, ekosistem ya. Nah, saya ambil subelemen ini kan, tadi memahami keterhubungan ekosistem bumi. Setelah itu bagiannya karena ini kelas 1, kan kelas 1. Saya lihat ini nanti fase A. Untuk apa itu Bu? Itu adalah berkaitan dengan yang mau dinilai. Ya, mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Klop kan ya? Jadi ini sudah. Nih, memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Sudah? Sekarang yang fase A, karena kelas 1, maka fase A. Sudah, dimensi elemen subelemen sudah. Sekarang poin ketiga, komponen ketiga adalah asesmennya, penilaiannya, apa yang mau dinilai, kan begitu? Nah, untuk apa yang mau dinilai, pertama adalah ini yang dinilai. Nah, ini Bapak Ibu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kan itu sub pertama. Ini lihat di mana itu? Lihatnya adalah di sini tadi. Ini Bapak Ibu ya, lihatnya di sini. Nah, kemudian ini kan banyak kotaknya ya. Nah, banyak kotaknya ini untuk PAUD, ini untuk kelas 1, 2, ini untuk kelas 3 dan 4. Nah, kemudian Bu ada MP, BSH, SH, ini adalah untuk menunjukkan rubrik penilaiannya. Murid bisa mengenali kualitas minat diri dan serta tantangan itu kalau apa? Maka MP ini singkatan Bapak Ibu, mulai berkembang. Nah, kalau BSH berkembang sesuai harapan. Kemudian SB adalah sangat berkembang. Ini ya, Bu, apakah boleh menambah lagi? Boleh. Nah, contoh begini, ya. Ini ada yang seperti ini, BB, MP, BSH, SH, SB. Apa PP Bu? Belum berkembang. MB mulai berkembang. BSH berkembang sesuai harapan. SB sangat berkembang. Bu, kata-katanya ini dari mana? Nah, kan begitu. Tidak usah ngarang. Ada yang di sini tadi. Ini tadi. Berarti kalau kelas 1 mulai berkembang itu punyanya TK yang dituliskan. Berkembang sesuai harapan punyanya sendiri. Berarti kelas 1 berkembang sesuai dengan harapan, mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Ini kan punyanya kelas 3, 4. Berarti kalau sangat berkembang otomatis melebihi dari jatahnya. Berarti ini yang ditulis.
Jadi Bapak Ibu tidak usah ngarang kalimat sendiri. Enak kan? Enak. Master. Iya, copy paste. Berarti proyek ini tidak menghasilkan produknya. Tidak harus. Tidak harus, tapi boleh. Bisa menghasilkan produk, bisa tidak. Yang utama profil pelajar Pancasila. Kalau menghasilkan produk itu efek sampingnya saja. Tergantung pada proyeknya. Sudah ya, saya lanjutkan contoh. Contohnya tadi. Nah, ini kan sudah. Nah, jadi kalau kata-kata ini, Bapak Ibu, asesmen ini mengambil di tadi sub elemen yang bagiannya kelas 1 ya lihat kelas 1. Berarti kalau di kelas 1, bagian kelas 1, berarti ini ya mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Kan begitu? Berarti ini memang sudah jatahnya di kelas 1. Kalau mulai berkembang ini ngambil dari TK-nya PAUD-nya. Kalau sangat berkembang ngambil punyanya kelas 3 di fase B. Jadi kalimatnya ini nggak usah membuat, gitu ya. Keterangan ini Bapak Ibu ada di buku panduannya, keterangannya ya. Terus setelah melakukan asesmen, sudah ya. Jadi asesmennya berdasarkan sub elemen, tiap sub elemen. Tadi saya kan sub elemennya 5 ya, sehingga penilaiannya 5. Sub elemen 1, sub elemen 2, sub elemen 3, ada 4 dan 5. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir adalah alurnya atau tahapannya. Proyek ini kan dalam 1 semester. Ngapain aja 1 semester? Ya kan? Nah, maka di sini dibuat tahapan-tahapan. Pada minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai akhir semester. Ini dilihat di tahapan-tahapan alurnya. Contoh, tahap awal. Topiknya tadi judulnya adalah lingkungan sahabatku. Ngapain saya di kelas 1 pertama? Nih, minggu pertama gurunya menyampaikan, mengajak anak-anak untuk mengenal jenis-jenis ciptaan Tuhan. Minggu pertama. Minggu kedua, anak diajak membandingkan jenis-jenis ciptaan Tuhan. Minggu kedua. Minggu ketiga, anak diajak mencari tahu manfaat lingkungan ciptaan Tuhan bagi manusia. Minggu keempat, anak diajak bagaimana sih menjaga lingkungan yang ada, caranya. Minggu kelima, mengidentifikasi lingkungan sekitar sekolah. Anak-anak diajak keluar. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini adalah tahap yang kedua, tahap aksi. Nomor 7, aksi nyata menjaga lingkungan. Anak diajak menanam, merawat, mengamati, melaporkan. Ya, minggu ke-7. Minggu ke-8, aksi nyata peduli lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak diajak mengambil sampah, bagaimana menaruh sampah yang benar, menjaga lingkungan.
Minggu selanjutnya memilah sampah. Anak-anak sudah tahu ya, punya jiwa bahwa kalau ada sampah itu diambil, ditanamkan, kemudian diajak memilah. Kan ini tidak cukup 1 hari kan? Selanjutnya anak diajak bagaimana mengungkapkan peduli terhadap lingkungannya. Otomatis dengan bahasa anak kelas 1 dengan kelas 4 kan beda. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ini mendekati akhir semester. Nah, di sini saya mengajak anak setelah peduli lingkungan, rasa pedulinya di samping dengan tindakan, maka mungkin dia bisa mengekspresikan dalam bentuk gambar. Sehingga anak di sini diajak menggambar. Mungkin kalau anak punya bakat dalam bentuk puisi, bisa puisi. Jika anak dalam bentuk kata-kata slogan, silakan sesuai dengan bakatnya anak-anak. Disuruh memilih, boleh. Nah, ya, jadi bisa poster, bisa berupa kata-kata atau slogan. Siapa yang ngajari? Gurunya. Berarti ini tidak cukup untuk 1 hari. Mungkin pertemuan selanjutnya boleh. Bukan ditentukan akhir semester. Akhir semester itu endingnya Pak, selesainya. Ya, nah batas akhir. Kemudian di sini setelah anak-anak itu punya poster atau gambar, kemudian sekolah merancang, anak-anak diajak merancang untuk mengadakan pameran. Ayo anak-anak, gambar atau poster yang kalian buat mau dipamerkan. Sehingga di situ anak-anak yuk dirancang membuat pameran. Kelas 1 Bu, gimana mau mengajak pameran? Apakah bisa? Bisa Pak. Nah, misalnya anak-anak diajari, karena pameran itu mengundang orang tua siswa, mengundang guru lain, mengundang misalnya kepala sekolah. Ayo gimana caranya anak-anak ngomong sama kepala sekolahnya kalau mengundang? Siapa yang ngajari? Gurunya. Disitulah letak profil pelajar Pancasila. Kan begitu? Karena yang dinilai bukan hasilnya, tapi sikapnya, profil pelajar Pancasilanya tadi. Apakah mengajari anak untuk bisa menyampaikan undangan kepada kepala sekolah itu perlu belajar? Iya. Disitulah ditanamkan profil pelajar Pancasilanya yang sudah dipilih tadi. Nah, sehingga endingnya nanti adalah mengadakan gelar karya atau pameran. Jadi di gelar karya atau pameran proyek ini pada minggu ke-15 diadakan pameran proyek. Punyanya kelas 1 ya tadi. Apa yang dipamerkan Bu? Tadi hasil, berarti yang menghasilkan tadi ada produknya. Terus profil pelajar Pancasilanya Bu dipamerkan apa enggak? Dipamerkan. Lihat apa di video? Oh ini tahap apa loh, ini anak profil pelajar Pancasilanya bisa dilihat. Video, foto, alurnya tadi kan didokumentasikan. Itu yang dipamerkan. Sehingga nanti kalau mengundang Pak Korwin, Pak Pengawas, Wali, murid, nah siapa yang menyambut? Muridnya, jangan gurunya. Disitulah letak profil pelajar Pancasilanya. Gimana Bapak Ibu? Dan yang terakhir ini adalah mengadakan refleksi. Setelah mengadakan pameran, murid-murid diajak refleksi. Bisa enggak Bu? Bisa. Ditanya. Nah, setelah mengadakan pameran, gimana perasaan kalian? Senang Bu, Terus gimana tadi yang menyambut tamu? Bu, saya ngetik Bu, grogi Bu. Nah itu adalah refleksi. Sehingga nanti semester 2 ada perbaikan. Tuh,
Itulah Bapak Ibu, teman-teman, kepala sekolah, gambaran tentang proyek. Bisa dipahami ya? Nah, terakhir sekarang setelah mengadakan kegiatan, otomatis mengadakan asesmen melalui pengamatan. Pengamatannya dari awal sampai akhir. Pakai tadi asesmen yang tadi ya. Nah, format yang tadi. Kemudian apakah perlu dilaporkan Bu? Iya. Gimana Bu pelaporannya? Dalam bentuk rapor. Rapornya kayak apa Bu? Nah ini rapornya. Nah, jadi ini adalah raportnya. Saya besarin sedikit ya. Nah ini. Jadi rapor proyek penguatan profil belajar Pancasila identitas otomatis ya. Kemudian karena proyeknya 1, otomatis yang dilaporkan adalah 1. Nah, siapa yang buat? Ya gurunya, guru kelasnya. Bisa dibantu dengan guru alamat atau PJOK. Nah, ini pengantarnya dulu. Dikasih pengantar dulu. Meskipun 2 kalimat, 3 kalimat dikasih pengantar. Setelah itu Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu membuat nilainya. Jadi nilainya hanya begini tadi loh yang di asesmen. Kan ada tadi asesmen yang pada waktu ini. Nah, ini kan ada asesmennya. Nah ini yang dilaporkan asesmen Bapak dan Ibu. Nah, ini kan asesmennya. Nah ini yang dilaporkan, dilapor. Dibuat centang-centang seperti tadi. Nah, dibuat seperti ini, BPK. Ya, sudah selesai. Kalau mau dikasih catatan, monggo lebih bagus. Berarti dalam proyek ini si A bagus dalam hal ini, perlu pendampingan lagi dalam hal ini. Sudah selesai. Tanda tangan orang tua. Ah, guru kelas, orang tua. Ini sudah selesai. Gimana? Sudah ada gambaran ya? Ada sedikit ya. Gak apa-apa. Mungkin gak ada pertanyaan ya? Gak ada. Sudah paham kamu tadi? Sudah, insya Allah sudah paham. Berarti cerita ini kamu lengan deh. Lengan-lengan. Jadi tidak ada sub elemen ini diajarkan pada pertemuan ini, tidak ada. Tinggal menyelesaikan waktunya. Iya, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pengawas yang sudah mendampingi saya. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.